kelompok Sungai Bahari Edukasi Transplantasi Terumbu Karang bersama SD 3 Sesetan. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. I take a sip shot, say straight to the face. I wanna get lost, never set up this place. I stop waiting for the next race. Take a sip shot, say I'm feeling like it. I think I'm going crazy. Don't think I'll get lost. Baik, pasukan ibu ambil alih. Perhatian semuanya. Ya, gerak. Luruskan. Kalau lurus cukup aja lirik kiri kanan, tidak kita kaki kencang depan, tengah kencang depan dan kita. Di belakang masih belum disiplin. Anak-anak masih sehat? Sehat. Antum paro. Baik, istirahat depan, gerak. Kita sudah tiba di tempat pembelajaran berikutnya, yaitu edukasi tentang terumbu karang. Nah, apa itu terumbu karang, bagaimana dan sebagainya, nanti kita akan dapat Pak Guru baru. Kalau di sekolah kalian kenal sama ibu bapak guru yang sudah kalian kenal ya. Nanti kita akan dapat belajar bersama, baik anak-anak maupun ibu bapak guru, sama-sama mendengarkan pembelajaran tentang perawatan terumbu karang dan sebagainya. Kita sepakati dulu, sepakat mendengarkan dengan baik literasi kita terkait terumbu karang. Baik, siap, gerak, tepuk duduk. Silakan duduk yang baik. Di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana hatimu tenang, di rumah tenang, di kafe tenang, di mana-mana hatimu tenang. Oh Indonesia, ku mulai dari pulau asli, pulau yang tercinta. Oh Indonesia, ku mulai dari pulau Bali, pulau yang tercinta. Siapa kita? SD Negeri 3 Sesetan. Kita sepakati duduk tenang, ya. Ayo kita belajar bersama dengan Bapak yang ada di depan kita. Nih, terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kami akan perkenalkan dan berikan pendidikan edukasi untuk terumbu karang. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pembina, pemimpin SD Negeri 3 Sesetan Denpasar sudah bersedia untuk atensi ke tempat kami. Terima kasih banyak. Sebelum kami jelaskan nanti, kami persilahkan kalau ada dari perwakilan kepala sekolah untuk menyampaikan sesuatu hal perihal dengan kegiatan ini. Kami persilahkan dulu sebelum kami lanjutkan. Mungkin dari wakil sekolah. Kalau ada dari wakil sekolah, silakan dulu memaparkan sesuatu perihal dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke pendidikan. Mungkin ada? Ya, sudah ya. Terima kasih banyak yang terhormat Bapak, Ibu Guru SD 3 Sesetan, begitu juga rekan-rekan kita yang ada di Sungai Bahari, begitu juga ada hadir di sini adalah Ketua KPS Sungai Bindu, Saudari. Terima kasih atas kedatangannya, atensinya. Nah, pertama saya akan beri penjelasan dulu terhadap kelompok kita, kelompok kami. Kelompok kami adalah yang bernama kelompok Sungai Bahari. Ada kelompok Sungai Bahari ini berkegiatan untuk menjaga, terus memperdulikan terhadap lingkungan. Yang pertama dari kata sungai dan bahari.
sungai. Itu kami mempunyai dua kegiatan di sungai dan bahari. Sungai itu adalah sepanjang ada di Intara ini dulu. Kemudian ada di seluruh kota Denpasar lah. Kita bekerja sama dengan KPS, namanya itu KPS itu adalah kelompok peduli sungai. Nah, itu yang kami bisa sampaikan. Terus bahari. Kenapa bahari juga? Bahari itu ada di laut karena berhubungan antara sungai, laut itu ada korelasinya, ada hubungannya. Dimana kalau sungai kita juga rusak, otomatis lingkungan bahari kita, lingkungan laut kita juga rusak. Nah itu. Nah kami di adat Intaran itu adalah sungai bahari ini bentukan dari pemerintah juga, itu pemerintah yang namanya BWS, Balai Sungai Penida, itu adalah bentukan kami di kota, juga di kami adalah kelompok yang berlindung di bawah adat. Nah kami punya di sini punya lokasi sungai yang sangat panjang juga, dan begitu juga lokasi pantai yang panjangnya 5 km. 5 km panjang dari pantai 1, Pantai Matahari Terbit sampai Pantai Mertasari. Di dalam kegiatan ini kenapa kami justru sekarang berkegiatan di laut? Pada saat sekarang ini keadaan terumbu karang terutamanya di wilayah kami di Intaran itu cukup memprihatinkan karena sumber daripada ikan kita sebenarnya di sana. Kalau tidak ada terumbu karang, nanti tidak ada ikan. Nah, di sini wilayah kita sudah mengalami kerusakan. Di samping itu, kalau kita memperbaiki ini nanti, kita akan mendapatkan keuntungan karena daerah Sanur adalah daerah pariwisata. Nah, itu sangat terima kasih banyak sekali atas anak-anak yang sudah datang ke sini peduli lingkungan. Nantinya kami akan berikan sedikit pengetahuan bagaimana caranya menanam terumbu karang, karena terumbu karang itu sama dengan pohon-pohonan yang ada di daratan, sama seperti itu, bahkan jauh lebih bagus pemandangannya. Kalau adik-adik nanti berkesempatan kapan kita bisa ajak turun misalnya untuk melihat bagaimana terumbu karang itu. Yang saya mohon, saya harapkan adik-adik nanti menyimak dengan baik bagaimana caranya kita menanam terumbu karang. Nah di sini saya perkenalkan, ini adalah bibit terumbu karang. Ini hidup, ini bibit terumbu karang. Nah nanti terumbu karang ini kita tanam secara transplantasi. Ini artinya kita bawa ke laut lagi untuk ditanam. Kemudian ini media ya, ini media dasar. Ini media dasar. Ini terbuat dari beton, tetapi beton ini bukan murni beton yang sejatinya penuh kimia, bukan. Ini beton yang sudah kita minimkan dengan zat kimianya. Ini ada beberapa beberapa bahan di sini yang nantinya kita akan pakai untuk menanam. Ya ini pertama, tekniknya pertama adalah bisa saya sampaikan nanti. Ini bahan terumbu karangnya, ini nanti akan direkatkan ke ini ya, ke sini. Ini pakai kabel tis, di sini. Nanti kalau anak-anak siapa nanti perwakilan, saya harapkan bisa nanti ke depan mencoba caranya bagaimana. Ini ya, kemudian ini kita letakkan di sini. Ini kalau tidak memungkinkan bisa dipotong-potong dulu sedikit. Ini caranya begini. Ini sudah ada tempatnya di sini, ada cekokan di sini, kita tempelkan di sini. Nanti kita rekatkan dengan kabel tisnya. Ini kita ikat. Seperti ini ya bentuknya, nanti seperti ini. Setelah ini seperti ini, nanti kita akan tanam di sebuah media. Media itu adalah karang juga, baik karang mati maupun karang lepas yang ada di sepanjang pantai atau laut kita. Nah, tetapi untuk bisa nanti kita rekatkan ini ada medianya lagi. Ada medianya lagi. Di sini ada namanya tampus. Tampus itu adalah seperti bagaimana jaring yang bisa menempatkan bola itu, seperti itu. Nah ini bentuknya ya.
Ini bahan ini nanti di tengahnya kita isi batu karang. Ini batu karang yang lepas. Batu karang di sini kita isi dengan penuh. Ini sebagai media tanam. Ini sebagai media tanamnya. Kenapa pakai ini? Karena kebanyakan rehabilitasi terumbu karang atau pengembangan atau konservasi terumbu karang itu banyak menggunakan besi. Tetapi itu juga bagus. Tetapi kalau kami ini pakai ini. Kenapa pakai ini? Karena kami betul-betul kelompok Sungai Bahari yang masih swadaya. Untuk meminimalkan biaya begitu. Kami pakai ini. Pakai ini karena besi itu cukup mahal sekali, bahan-bahan yang lain cukup mahal. Otomatis kami pakai ini dengan swadaya kami sendiri. Nah, ini nanti di tengahnya ini kita kasih karang lepas atau batu begitu. Tetapi cocoknya karang karena kita menanam karang harus di karang seperti menanam tanaman darat di tanah. Nanti kemudian ini dirikatkan. Ini diikat di sini ya, diikat di sini. Kalau udah penuh terumbu karang di dalam, diikat di sini. Nah, diikat di sini nanti ini yang berada di dalam air ya. Suatu saat adik-adik bisa nanti datang ke kelompok kami kalau mau melihat hasilnya. Kami karena pada kesempatan ini kami tidak bisa tampilkan videonya. Ada beberapa video yang sudah ada, beberapa tumbuhan terumbu karang yang sudah hidup di lokasi kami. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Sehingga kemudian apa fungsi daripada terumbu karang ini? Pertama, ini adalah tumbuhan laut yang nantinya sebagai sumber kehidupan yang ada di dalam laut. Biota laut semuanya akan hidup di sini. Tanpa adanya karang ini, binatang atau ikan yang ada di laut akan semua kabur karena tidak ada rumahnya. Ini adalah salah satu rumah daripada biota laut. Ini salah satu rumah daripada biota laut. Karena rumahnya kita buatkan, otomatis ikan yang ada di dalam laut akan berkumpul di daerah ini. Itu keuntungannya untuk kita semua. Baik anak-anak nantinya menikmati ikan, baik nelayan kita bisa menangkap ikan. Kalau tidak ada ini, sangat merugikan kita semua. Yang terjadi pada saat ini adalah seperti itu, di mana ikan yang ada di laut berkurang karena tidak ada rumahnya, tidak ada sumber rumahnya, tidak ada rumahnya di sini. Nah, itu sekarang di wilayah Intaran ini terjadi kerusakan yang besar-besaran. Apa penyebabnya rusak? Pertama adalah mungkin industri. Kedua, yang dikatakan sekarang adalah pemanasan global, ada perubahan suhu. Kedua, manusia itu sendiri. Nah, saya harapkan untuk anak-anak ke depannya, kalau nantinya datang ke pantai, melihat adanya karang-karang seperti ini, jangan diinjak. Itu yang saya harapkan, karena dulu sepanjang pantai yang ada di Intaran ini adalah tumbuhannya seperti ini. Tetapi satu pun tidak ada sekarang. Semua sudah mati menjadi karang mati yang terdampar seperti sampah. Nah, kita coba sekarang rehab, coba sekarang kita kembangkan lagi untuk kemudian. Makanya seperti ini sekarang saya mengharapkan anak-anak untuk bisa belajar dan mengetahui serta menjaga lingkungan kita, bukan saja di air, juga di daratan kita. Kalau adik-adik misalnya ke suatu tempat yang sudah direhabilitasi atau sudah dikembangkan atau sudah dipelihara seperti taman, itu jangan dirusak. Bahkan kita memeliharanya, bersihkan, kalau butuh air disiram seperti itu. Saya harapkan seperti itu ya adik-adik. Anak-anak bisa seperti itu? Sekarang saya coba perwakilan dari masing-masing kelompok. Bisa 4 orang atau 3 orang bisa ke depan. Coba, siapa mau coba mengikat ini? Tapi 1 orang 2 ya, belum, misalnya ini kalau belum pernah agak sulit. Misalnya dari kelompok berapa ini? 1 kelompok 2 orang. Ya, silakan masuk 2 orang. Pokoknya dari 1 kelompok 2. Maju aja ke depan dari 1 kelompok 2. Nantinya ke depannya seperti ini, bahkan lebih besar lagi. Ini kan termasuk kecil, masuk baru berumur ini dari saat kita menanam ini baru 6 bulan. Ya, ini baru 6 bulan. Daripada saat kita awal menanam ini baru umur kira-kira 6 bulan.
Nah, seperti ini nanti dia. Mudah-mudahan adik-adik nanti kalau melihat seperti ini di areal pantai jangan dirusak. Apa gunanya? Tahu gak adik-adik, seperti saya sampaikan tadi, apa fungsi dari terumbu karang ini? Salah satunya tempat pembiakan ikan atau perkembangan ikan. Salah satunya. Banyak sekali fungsinya. Pertama, seperti ada di daratan sebagai taman laut ini juga, sehingga ini kalau dia tumbuh dengan baik, ini akan menjadi sebuah taman rekreasi sangat bagus sekali. Di samping ada ikannya, kalau di daratan ada burung segala macam sama. Ini juga di air juga ikannya namanya sama, hampir seperti burung. Ya, hampir sama. Ada ikan kakak tua, ada kuda laut, ada kodok, ada burung. Seperti burung sama, wajahnya hampir sama, tetapi dia bisa renang. Kuda juga hampir sama kepalanya, tapi dia bisa renang. Kodok juga sama, persis sama seperti kodok. Nanti suatu saat adik-adik anak-anak akan tahu bagaimana bentuk ikan yang bagus di laut. Ada zebra, itu persis sekali ya. Nanti itulah nanti pembelajaran kita, bagaimana adik-adik sekolah yang kita bina, yang dibina oleh Bapak Ibu Guru, bisa memperhatikan lingkungan dengan baik. Nah, perhatikan juga itu adik-adik yang anak-anak yang di depan mempraktekkan cara tanamnya seperti itu, mengkaitkannya. Hari dia ininya. Kalau biar bagus ya. Dulu biar gak ini kan rugi nanti. Ini jadang kan ada gunanya kan. Nah, hari dulu dia biar bagus jadang. Ini gimana orangnya. Nah, baru ini kan belum kena ikat. Ya, coba adik-adik yang praktek itu bagaimana caranya mengikat. Adik-adik berdua, misalnya megang satu. Ya, itu ada di sini ya. Itu ikan dugong itu ada di sini. Ada di daerah sekitar kita menanam ini. Mungkin adik-adik anak-anak sudah tahu apa itu dugong. Ya, nah seperti yang ada di gambar baju ini. Suatu saat adik-adik akan melihat. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else will succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Like this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I go through just to be in control of my life soon. All the negativity ain't a me. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got me life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a
inspired, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we all have now all the keys to up and high, yeah. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan mengajarkan anak-anak ikut melestarikan terumbu karang yang ada di lingkungan laut kota ini. Semua sukses untuk komunitas bahari dan sungai. Yuk, katakan. All the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had. Tadi sudah kita melakukan suatu aktivitas edukasi yaitu untuk terumbu karang. Kita ikut melestarikan terumbu karang yang ada di wilayah kita yaitu di Sumatera Selatan. Yaitu nanti kita akan ditanam oleh pemandu-pemandu dari sini. Dan buat tangan dulu. Gimana tujuannya itu ikut melestarikan dan mengembangkan yaitu pelestarian terumbu karang yang ada di pantai Matasari. Ya, itu tujuan kita. Mudah-mudahan nantinya hidup semua jadinya anak-anak bangga, anak-anak senang, anak-anak bisa melihat nantinya terumbu karang yang ada di pantai Matasari. Tepuk tangan lagi sekali. Nih, terima kasih juga Bapak Pemandu yang sudah memberikan edukasinya kepada anak-anak kami dan untuk hari ini karena ini sudah siang juga mungkin dari Bapak Pemandu yang memberikan satu pengarang sedikit ya kami silakan. Terima kasih atas atensinya anak-anak SD 3 Sesetan yang sudah mau datang ke wilayah kami. Yang pertama kami harapkan bukan di laut saja ya adik-adik, karena kita punya wilayah juga perairan itu di sungai. Nah di sungai adik-adik juga nanti ke depannya kalau ada waktu kita akan ajak juga beraktivitas atau bagaimana caranya memelihara sungai kita. Karena ada kaitannya. Kalau kita cuma memelihara lingkungan laut saja tanpa memelihara sungai yang ada di Kota Denpasar ini, membantu juga kegiatan kita semua. Karena sungai itu adalah penyebab bencana juga karena air sungai kita di Denpasar Selatan itu cukup padat dan cukup banyak sampah. Itu anak-anak juga harus memperhatikan ya, jangan saja di lingkungan luas, lingkungan lokal, lingkungan pribadi anak-anak yang ada di sekitar anak-anak tinggal, itu perhatikan, belajar untuk menjaga lingkungan. Saya harapkan seperti itu. Nah kemudian pada hari ini apa yang saya sampaikan di sini, apakah adik-adik mengerti atau bagaimana? Ada yang berpendapat? Silakan satu orang memberikan statement dalam kegiatan ini. Siapa berani? Edukasi, ayo. Ayo siapa? Berani memberikan pendapat bagaimana situasi atau pembelajaran kita hari ini? Ada yang berani, ada yang mau? Seharusnya adik-adik bisa ke depan. Kan nama saya Bintang, saya kenal pendapat saya tentang kita mempelajarkan diri untuk mempelajari lingkungan pantai. Ini sangat menyenangkan karena kita bisa belajar bagaimana cara merawat terumbu karang. Saya juga baru first time mendapatkan pelajaran ini. Tepuk tangan untuk adik-adik. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikolasma Davina Diri. Saya akan menyampaikan menurut saya pendapat dari kita belajar tadi. Jadi tadi kita juga bisa melestarikan alam. Kita juga bisa melestarikan alam di bawah laut seperti karang tadi. Menurut saya, ini adalah kesempatan yang bagus bagi kita untuk melestarikan alam.
adik-adik, ya harus tumbuh keberanian, jangan grogi-grogi. Nanti kalau di sendiri itu misalnya nanti bicara sendiri tidak ada yang mendengarkan siapa, nanti pelajaran seperti ini tidak akan nyambung. Kalau adik-adik anak-anak yang sudah bisa menyampaikan tadi itu cukup baik, artinya memperhatikan terus merasa juga bertanggung jawab dengan lingkungan. Ya, terima kasih atas atensi dari kedatangannya. Saya ucapkan kepada Ibu Bapak Guru pembina dari SD 3 Sesetan, SD Negeri 3 Sesetan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kedepannya, baik dari sisi pengenal lingkungan, karakter anak-anak kedepannya, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena anak-anak yang generasi muda sekarang lah yang mampu kita bina untuk kedepannya, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Bukan saja kelestarian, yang penting, yang paling sulit adalah menjaga lingkungan kita tetap lestari. Mudah-mudahan kedepannya ada tindak lanjut kembali. Terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu Guru pembina SD 3 Negeri Sesetan yang mau menyampaikan, silakan. Ya, semua ini Ketua Sungai Bahari yang sangat luar biasa, biasanya positif. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama mulia. Izinkan perkenalkan Titian Gongnik dari tim Gila Selingkuh. Nih, paham kan ini? Paham gila selingkuh? Paham kan? Nih, tim Gila Selingkuh tidak lain adalah giat melestarikan alam, selamatkan lingkungan. Tepuk tangan tepuk semua. Ya. Kenapa yang hadir di sini? Karena ingin melihat keseriusan adik-adik belajar di alam. Nih, mohon maaf nih. Ini inisiator yang luar biasa dari kepala sekolahnya dan kepala gurunya mengajak anak-anak belajar ini untuk paham dan tahu dan mau melaksanakan bagaimana kita harus peduli dengan lingkungan, alam, semuanya yang ada di jagat ini. Mohon adik-adik perhatikan dulu nih, ya, karena adiklah yang punya peran nanti dalam penyelamatan semua ini. Yang apa disampaikan oleh Sungai Bahari adalah sangat luar biasa. Beliau bergerak dari muara ke hulu, sedangkan tim yang lain ada dari hulu ke muara. Ini bagian dari kehidupan yang harus seimbang. Ada yang bergerak dari hulu dan ada yang bergerak dari muara. Oke, nanti adik-adik sehabis selesai di sini, yang harapkan adik-adik mampu saling mengingatkan. Karena apapun alam itu tidak lepas satu dengan yang lainnya. Siap nggak? Siap nggak? Siap! Kita jaga alam! Alam jaga kita! Kita jaga alam! Kita jaga alam! Semangat buat adik-adik dan semangat juga untuk Sungai Bahari sukses menyelamatkan terumbu karang yang ada di Kertasari Raya dan ini. Om cantik Om. Karena di tempat teduh berarti tidak kepanasan ya. Mohon berhenti sejenak. Dari tadi Ibu amati ada yang masih asik main pasir. Tadi Ibu udah jelaskan kalian memang suka bermain. Namun kapan saatnya bermain, kapan saatnya belajar, bisa membedakan. Sepakat? Ya, baik anak-anak. Tadi kita sudah belajar bersama tim Sungai Bahari yang ada di Kertasari ini, yang sebagai penanggung jawab mengucapkan terima kasih banyak Bapak semua tim telah memberikan kesempatan kepada kami guru-guru dan anak-anak untuk belajar langsung bagaimana kita juga harus wajib melestarikan laut kita, melestarikan terumbu karang kita yang sudah rusak ya Pak ya. Mungkin ini adalah pengalaman pertama. Semoga yang di kedepannya bisa memprogramkan, kalau bisa setiap 3 semester kami akan ajak berkunjung anak-anak kami secara kecil. Yang sudah tamat mungkin dilanjutkan SMP, kita ajak yang belum pernah. Nih Pak, nih. Semua banget Pak atas kesempatan dan waktu, atas
kesempatan dan pembelajaran yang kami peroleh dari Bapak. Semoga tim Sungai Bahari makin berkembang dan makin memasyarakat ke sekolah-sekolah lain. Dan kedepannya mungkin suatu saat kami akan mengundang Bapak dari Sungai untuk menjadi narasumber belajar untuk anak-anak kami. Mohon maaf atas mungkin kekurang disiplinan anak-anak kami. Itulah anak-anak Pak, kita pernah jadi anak-anak kan. Tapi niat baik mereka ada. Kami antarkan untuk belajar, untuk berbuat baik, berperilaku baik. Namun perlu proses, ya Pak. Baik Pak, itu dari Tiang makin izin untuk mengumumkan anak-anak kami. Selamat siang anak-anak. Sudah loyo? Mau belajar lagi? Baik, terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Namun, mengingat kita ada kontrak sama travelnya, kita cukup sampai 6 jam saja. Jam 12 kita harus sudah sampai kembali ke tempat kita berangkat tadi. Ya, oke. Duduk, siap, gerak. Kita berdoa dulu. Sekian dulu kegiatan jeda semester hari ini yang sudah luar biasa. Pertama, kalian menjadi contoh aktif bersih-bersih. Kedua, praktek langsung belajar bagaimana cara membuat bibit terumbu karang, ya Pak ya, yang akan nanti ditanam oleh bapak-bapak kita ke tengah laut. Nah, kalian ikut berjasa. Jika nanti tumbuh yang kalian ikat tadi, berarti kalian sudah berjasa kepada alam kita. Yang sudah diberikan tadi sama Pak Gumiknya, nih. Baik, siap gerak, duduk siap gerak. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan, mulai. Selesai. Oke. Saat berikutnya kita akan kembali ke bus masing-masing dengan tertib. Kiri kanan. Yang ke depan, jalan. 1, 2. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm ampun kita ampun.